Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dian Andriani, CGP dari Kabupaten Rembang, Angkatan 6. Salam Guru Penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Pada demonstrasi kontekstual modul 2.1 kali ini adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya akan mewawancarai 3 orang pemimpin, yaitu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, tentang bagaimana pembuatan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Terima kasih Pak Widodo untuk yang ingin saya tanyakan. Bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oke, terima kasih untuk yang pertama. Perkenalkan, nama saya Widodo, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Rembang. Terkait pertanyaan itu, kita harus mengumpulkan fakta-fakta dulu, terus mengumpulkan tim dulu kaitannya dengan data, fakta yang ada untuk mengidentifikasi dari permasalahan yang menyangkut dilema etika ataupun masuk di bujukan moral. Jadi dari situ nanti baru kita tindak lanjuti. Ya, terima untuk kasih selanjutnya. Pak. Kalau untuk selama ini pada pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang mungkin ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, mungkin pengambilan keputusannya seperti apa nih Pak? Contohnya apa nih masalahnya? Kasus misalnya ada permasalahan di sekolah yang berkaitan dengan prakrin siswa. Ya, terima kasih Bu Dian. Untuk masalah prakrin, memang kebanyakan sekolah itu punya masalah dengan prakrin. Untuk aturan yang ada ini kan di kelas 12 di semester 5 dan 6 ya. Tapi untuk kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita tidak melulu ikut aturan yang ada, karena kalau ikut aturan yang ada nanti permintaan dari industri, dari Dudi itu tidak selamanya di waktu-waktu tersebut. Bahkan kita harus mengikuti jadwal yang ada di industri. Tidak menutup kemungkinan yang berangkat itu di kelas 11, bahkan di kelas 10 pun bisa jadi bisa berangkat. Jadi kita harus fleksibel. Karena kita itu yang harus mengikuti perusahaan, bukan perusahaan yang mengikuti kita. Itu menurut saya. Terima kasih Pak. Kalau misalnya apakah ada langkah-langkah tertentu untuk mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan itu biasanya di sekolah itu kalau orang produktif insya Allah tahu ya masalahnya. Kebanyakan yang belum memahami itu orang-orang umum, orang-orang normada. Jadi mereka perlu disosialisasi terkait dengan jadwal, dengan kondisi permintaan industri yang ada. Jadi kita melakukan pendekatan dengan teman-teman guru umum tadi. Saya kira kalau sudah paham, mereka insya Allah juga nanti akan mengikuti yang ada. Kalau untuk tantangan terbesarnya sendiri Pak, mungkin? Tantangan terbesar itu biasanya ada beberapa guru yang gagah ya. Kalau PKL di kelas 12 di semester 5 ya semester 5, semester 6 ya semester 6. Jadi kalau kasuistis di jurusan misalkan katakanlah di jurusan perikanan atau jurusan nautika, itu kapal kan enggak setiap bulan berangkat, jadi harus nunggu situasi musim atau cuaca yang pas, atau kita harus mengikuti jadwal kapal itu berangkat. Jadi kita tidak harus memaksa mereka untuk kita tempati di bulan-bulan di kelas 12 tadi ya, semester 5 dan 6. Jadi kita harus fleksibel. Itu tantangan terberat kita ya. Jadi kita harus bisa memahamkan mereka. Ya Pak,
Terima kasih Pak. Kalau untuk tadi ada tantangan berarti ada juga hal yang mendorong atau mempermudah Pak. Kalau yang mempermudah untuk mengambil keputusan kasus seperti dilema etika yang seperti tadi barusan Bapak bicarakan, biasanya seperti apa? Yang mempermudah ya. Ini biasanya kita banyak masukan dari orang yang sudah mengalami hal seperti ini seperti di sekolah-sekolah di Kudus ini juga sudah menerapkan PKL tidak harus di kelas 12, PKL mengikuti studi. Ini kita banyak best practice dari teman-teman pimpinan dari sekolah-sekolah lain. Siap. Seperti itu. Terima kasih Pak. Berdasarkan tadi yang saya tanyakan ke Bapak, mungkin saya akan menyimpulkan dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan terkait prakerin tadi. Yang pertama memang menganut dari nilai-nilai kebajikan universal, kemudian berpihak kepada murid, dan yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan. Kalau juga paradigma kasus mungkin banyak sekali ya Pak ya, berhubungan dengan individu dan orang lain, berhubungan dengan masa jangka pendek dan jangka panjang dan sebagainya. Nah, untuk pembelajaran sendiri Pak, mungkin juga bisa saya gunakan selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya ada pembelajaran sendiri yang dari Bapak ambil tentang penyelesaian kasus-kasus baik dilema etika ataupun bujukan moral yang bisa nanti saya petik atau saya ambil petuah seperti apa nih Pak? Ya intinya kita harus komunikasi ya, harus komunikasi terutama dengan tim-tim manajemen dulu sebelum masuk ke masyarakat keluarga besar di sekolah kita pahamkan dulu. Setiap kali ada konflik kita temukan, kita cari solusi. Intinya komunikasi. Siap, ini adalah komunikasi dan berkolaborasi. Betul. Mungkin sekian Pak wawancara dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau yang menyinggung hatinya Bapak. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Gadot dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Rembang sebagai tugas pada demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Assalamualaikum Pak Gadot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih banyak karena Bapak berkenan untuk saya wawancara terkait tugas pengambilan keputusan ini. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Dia. Selamat siang Bu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Ida, mengganggu kesibukannya. Hari ini ada waktu luang Bu, saya ingin bertanya-tanya sesuatu sama Bu Ida. Alhamdulillah hari ini sudah longgar Mbak Dian karena tadi pagi sudah ada kegiatan dan sekarang sudah selesai. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya. Ini saya di sini kan Ibu kan sebagai pimpinan di kurikulum, kepala sekolah bidang kurikulum. Ini ada sesuatu hal yang saya tanyakan terkait pengambilan keputusan. Nah, untuk selama ini Bu, adakah kasus yang mungkin permasalahan yang mungkin jenengan alami yang sekiranya masuk ke dilema etika mungkin Bu Ida? Oh ya Mbak Dian, di SMK 2 Rembang itu memang sekolahan yang luar biasa, perkembangannya cepat sekali. Karena kita itu sekolah SMKPK, maka dinamika itu dinamika pembelajaran, dinamika lebih-lebih di kurikulumnya itu sangat luar biasa. Banyak sekali perkembangan yang ada dan termasuk yang ditanyakan Bu Dian tadi terkait dilema etika. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, misalnya satu kasus mungkin yang selama ini agak yang masih pikirkan atau masih baru-baru tentang dilema etika, mungkin begitu Bu? Iya, ada yang dilema etika itu banyak sekali ya Bu Dian ya. Ini terkait di kurikulum yang sekarang ini yang dilaksanakan di SMK 2 itu kan ada dua memang, kelas 10, kelas 11 itu kurikulum merdeka. Untuk yang kelas 12 itu kurikulum 2013 revisi. Nah, yang di kurikulum yang merdeka
itu mungkin karena masa transisi, masa baru dilaksanakan, mungkin kan ada perubahan, banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, di sini ada dilema etika yang terkait dengan pelaksanaan proker ini. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Analisa hasil wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, dapat saya ambil kesimpulan bahwa pengambilan keputusan merupakan sebuah keterampilan yang harus terus diasah agar semakin fokus dan tepat sasaran. Praktik yang selama ini dilakukan oleh para pimpinan di sekolah adalah dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait sebelum melakukan pengambilan keputusan. Karena memang dalam mengambil keputusan sekecil apapun itu membutuhkan keberanian dan rasa tanggung jawab. Dan pada dasarnya seorang pemimpin dalam mengambil keputusan selalu mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal serta mengedepankan kepentingan dari orang banyak. Refleksi hasil wawancara. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial, sehingga keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi warga sekolah yang lain. Sehingga dalam mengambil keputusan haruslah berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada peserta didik, dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada sekolah maupun masyarakat. Sekian demonstrasi kontekstual yang saya lakukan dengan wawancara kepada pimpinan atau kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.